Salam saudara yang terkasih nama Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih lanjutan dari ungkapan bahagia dari khotbah di bukit, sebagai lanjutan dari renungan kita pada hari kemarin, dan hari ini kita masuk kepada Matius 5 ayat yang keempat, dengan firman Tuhan berbunyi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan padanan ayat yang hampir sama dalam Lukas 6 ayat 21 bagian B, berbahagialah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Lukas 6 ayat 21 bagian B. Suatu ketika seorang teman datang kepada saya dan berkata bahwa dia sangat menyesal dan sangat sedih karena dia salah memberikan amplop. Dia mengambil amplop di rumahnya yang telah tersedia. Ada dua jenis, satu itu turut berbahagia dan satu lagi turut berduka. Ternyata dia salah mengambil, dia ambil turut berbahagia dan diberikan amplop itu kepada orang yang sedang berduka. Dia merasa bahwa itu suatu ejekan, padahal dia sendiri tidak sengaja melakukannya. Mengejek orang yang berduka, membuat orang yang berduka itu merasa sedih. Dia berpikir demikian sehingga dia pun sangat menyesal dan sangat sedih. Itu pengalaman. Dan saudara-saudara, saya mengingatkan kembali bahwa prinsip-prinsip kerajaan Allah sangat berbeda dengan prinsip-prinsip kerajaan dunia atau berbeda dengan prinsip dunia. Kalau dunia berkata berbahagialah orang yang kaya, tetapi kalau kerajaan Allah berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau dunia berkata berbahagialah orang yang sehat, yang kaya, dan juga berkelimpahan. Tetapi firman Tuhan pada bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Duka cita dalam bahasa Yunani itu adalah penteo, yaitu meratap, berduka, menangis, berkabung, dan merasa sedih karena pengalaman-pengalaman yang pahit. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, berbahagia orang yang berduka cita. Siapakah yang layak dianggap berbahagia? Atau duka cita yang seperti apa yang dianggap akan mendapatkan kebahagiaan oleh Tuhan? Itu yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Secara sekilas, orang akan berpikir bahwa ini adalah satu pernyataan yang kontradiksi. Tetapi saya katakan inilah suatu pengajaran kebenaran yang sangat luar biasa dalamnya. Pengajaran yang memang kelihatannya paradoks, tetapi kebenaran yang sangat dalam ada di sana. Kalau orang lupa bahwa prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip dunia, maka dia akan mengatakan ini kontradiksi. Tapi jika orang memahami bahwa apa yang Tuhan sampaikan ini adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah, bahwa tatkala orang itu telah berduka atau menyesali hidupnya yang tidak sepadan dengan firman Tuhan, yang tidak sepadan dengan kekudusan Allah, yang merasa sedih, menangis, meratap karena dia bersalah di hadapan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberikan penghiburan kepada mereka. Itulah orang-orang yang layak mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Jadi bukan duka cita karena putus pacar, bukan duka cita karena orang tuanya meninggal, bukan duka cita karena uangnya hilang, bukan duka cita karena bangkrut, tapi duka cita karena menyadari ketidakselarasannya dengan kebenaran firman Tuhan. Duka cita atau penyesalan, tangisan yang dalam, tangisan yang sangat sungguh-sungguh, penerapan atau resapan yang sangat dalam di hatinya, karena dia tahu bahwa dia berdosa, dia tidak suci, dia melanggar hukum Tuhan, dan dia tahu bahwa itu adalah hal yang akan Tuhan murkai, dan dia berduka akan semua itu. Maka dikatakan firman Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Berbahagialah mereka yang demikian, berduka karena kesalahannya, berduka karena dosa-dosanya, karena mereka akan mendapatkan penghiburan yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, terkadang banyak orang hanya berduka karena dosa orang lain,
atau karena perbuatan jahat orang lain, tetapi tidak berduka atau tidak menyesali atau tidak menangisi perbuatan-perbuatannya. Dan bagian ini mengingatkan kepada kita, kita perlu meneliti, melihat sampai ke dasar hati kita. Apakah kita memang sudah sungguh-sungguh berduka atau menyesali perbuatan-perbuatan kita yang jahat? Jika kita telah melakukannya, maka anugerah Allah yang besar akan Tuhan curahkan kepada kita. Satu bagian yang pemazmur katakan pada Mazmur pada pasal 34 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Oleh karena itu, jika seorang mengeraskan hatinya dan dia tidak tahu dia salah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi jika orang tahu bahwa dia bersalah di hadapan Tuhan, dia berdosa di hadapan Tuhan, dia pantas dimurkai oleh Tuhan, maka dia akan mendapatkan kemurahan karena dia akan datang kepada Tuhan. Dalam kedukaan itu, dalam kelemahan dan ketidakberdayaan itu, dalam kesedihan yang sangat dalam itu, dia akan datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya, Tuhan memberikan pengampunan kepadanya, Tuhan memberikan keselamatan kepadanya, dan itulah kebahagiaan. Jadi saya ulang kembali, saya katakan kemarin, kebahagiaan orang percaya adalah tatkala dia telah memiliki Kristus. Jadi walaupun ada kedukaan, ada kesulitan, ada tantangan, kalau dia sudah memiliki Kristus, maka itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami datang di hadapan Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Kami mohon biarlah Engkau menerangi hati kami, mampukan kami untuk melakukannya, agar kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa yang mengharapkan pertolongan pengampunan Tuhan. Dan biarlah kebahagiaan menjadi milik kami ketika kami sudah memahami dan juga sudah merasakan Engkau Tuhan yang mengampunkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami akan beristirahat malam ini. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, berkati kami semua. Jika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Jika kami berkekurangan, Engkau mencukupkan kami. Dan biarlah Engkau Tuhan senantiasa menjaga kesehatan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah Tuhan berkati kita semua. Amin.